Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, kembali lagi ke channel saya, Kicau Rumah Dewata. Sebelum ke konten, saya mohon maaf sama teman-teman jika komennya teman-teman di inbox messenger Facebook saya ataupun di kolom komentar YouTube saya belum bisa saya balas satu persatu. Saya mohon maaf karena saya juga sibuk kerja. Jadi di konten kali ini saya akan membahas tentang cara pemasteran SRDC yang benar dan tepat. Ini bukan untuk menggurui atau mengajari teman-teman, karena ini pengalaman pribadi saya sendiri. Selama 4 tahun saya merawat burung SRDC ini. Jadi langsung saja, suara burung apa saja yang tepat untuk pemasteran SRDC-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih burung yang lebih kecil dari SRDC-nya teman-teman. Contoh mungkin cabai-cabian baret merah, soko ontong, sogon, ataupun konin. Dan yang paling tepat kalau menurut saya mending pakai renjak lumut. Renjak lumut itu lebih gampang diterima sama SRDC. Memang itu pengalaman pribadi saya sendiri. Perenjak lumut memang lebih gampang diterima sama SRDC, pasti ke bawah. Teman-teman boleh coba di trotolan ataupun di mudah hutannya teman-teman. Itu coba dikasih suara burung yang lebih kecil dari SRDC-nya teman-teman. Pasti insya Allah 80% pasti bisa masuk, walaupun tidak semua. Tapi kalau burung itu memang tarung, pasti keluar suara yang dimasterin sama teman-teman itu. Kalau menurut saya suara burung besar itu lebih susah, itu pengalaman pribadi saya, lebih susah diterima SRDC daripada burung kecil itu. Mendingan teman-teman pakai suara burung-burung kecil. Terserah teman-teman mau pakai MP3 ataupun burung hidup ya, atau burung asli ya, itu terserah teman-teman. Dan memang yang tepat, yang bagus ya burung hidup lah. Itu lebih gampang diterima sama SRDC, karena memang pertama jedanya mungkin. Kalau masteran kan jeda kan nggak ada ininya, muter terus. Kalau MP3 kan, kalau burung hidup jedanya kan pasti ada, burung itu mau bunyi apa enggak gitu untuk masteran ya. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Dan untuk selanjutnya, burung yang susah diterima sama SRDC, suara burung yang susah diterima SRDC dan bahkan mengakibatkan SRDC-nya teman-teman malah jadi down mental. Yaitu contohnya ya burung-burung besar lah. Ya mungkin kacer, anis merah, anis kembang mungkin. Itu bisalah bikin down mentalnya SRDC-nya teman-teman. Karena memang dari segi body aja udah besar, apalagi kalau teman-teman punya terus ditempel ya, untuk burung bahan ya pasti takut. Tapi mungkin kalau seumpama dimasteri sama burung itu ya kemungkinan bisa diterima karena memang dari MP3 kan. Dan selanjutnya, suara burung SRDC gacor itu sendiri. Kalau menurut pengalaman pribadi saya sendiri, untuk burung bahan, trotolan ataupun mudah hutan, teman-teman jangan sampai dimasterin sama suara burung SRDC gacor. Jadi suara burung SRDC gacor itu tidak cocok untuk masteran burung SRDC. Sama-sama sejenis, dan SRDC ini burung tipe petarung. Jadi trotolan teman-teman ataupun mudah hutannya teman-teman yang baru bahan terus dimasterin sama suara burung SRDC yang gacor, bukannya nanti tambah gacor malah jadi down mental. Jadi seumpama adalah yang di YouTube lah contohnya, suara ini cocok untuk masteran SRDC untuk gacor gitu ya, ternyata dibuka itu suara burung SRDC gacor. Jadi itu menurut saya salah. Suara burung SRDC gacor itu bukan untuk masteran, tapi untuk pancingan.
Jika SRDC-nya teman-teman gacor terus macet, nah, suara pancingan itulah SRDC gacor yang bisa bikin SRDC-nya teman-teman buka suara lagi atau gacor lagi. Tetapi kalau untuk burung bahan, trotolan ataupun mudah hutan ya, saya sebut bahan, trotolan atau mudah hutan, diputerin atau didengerin suara SRDC gacor, ya bukannya malah tambah gacor, kasihan, tambah macet. Karena apa? Kita tidak tahu karakter SRDC bahan kita, mentalnya bagaimana. Dia ditembakin terus sama SRDC gacor. Burung ini kan tipe petarung, namanya SRDC gacor, nembak itu kan pasti tarung. Takutnya SRDC ini bukannya malah nerima suara SRDC gacor, malah bikin down mental, malah jadi macet total. Jadi pengalaman saya pribadi sendiri itu bukan burung masteran SRDC, tetapi suara pancingan SRDC yang mungkin SRDC-nya teman-teman macet, dipancinglah sama suara itu, SRDC yang gacor itu. Tapi kalau burung teman-teman ini masih throttle, udah hutan, bahan asli, ombyoan, ya jangan sampai dimasteri sama suara yang SRDC yang gacor ini. Bukan yang ngikutin, malah tambah mentalnya down, macet. Nah, itu pengalaman pribadi saya sendiri, karena burung ini petarung. Jadi ya itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau memang burungnya teman-teman throttle yang dimasterin suara SRDC ini bisa bikin suara SRDC gacor ini dikeluarkan sama SRDC-nya bahannya teman-teman, ya nggak masalah. Kalau menurut saya itu bukan masteran, tapi itu suara pancingan, karena untuk melawan. Takutnya burung bahan diputerin suara burung SRDC gacor, yaitu mentalnya down jadinya. Yaitu pengalaman saya pribadi sendiri. Terus untuk waktu, jadi waktu yang tepat untuk masterin SRDC bahan ini, yang tepat yaitu saat pagi hari. Waktunya cukup 30 menit saja, tidak usah terlalu lama. Yang penting jangan terlalu banyak diputerin lagu-lagu yang mungkin 5 jenis burung lah. Itu kalau bahan mudah hutan susah untuk menerima, karena ini burung udah dewasa kan. Kalau untuk trotolan ya kemungkinan masih bisa diterima, karena burung masih kecil kan, masih bisa lah. Kita kalau belajar bahasa Inggris pun kalau kita dari kecil lebih gampang daripada kita yang sudah tua begini kan. Itulah. Dan setiap hari, kalau bisa setiap hari memang harus, tapi diputernya lagu yang itu saja dulu, gak usah ganti-ganti terus. Takutnya malah gak bisa diterima sama SRDC bahan ini. Jadi mungkin teman-teman ya itu tadi kita pembahasan pertama, perenjak lumut lah, itu enak dibawa untuk mastering SRDC. Kalau SRDC udah jadi gacor, pasti ada lah perenjak lumut, itu pasti ada. Jadi kalau bisa memang suara perenjak lumut tuh wajib bagi saya itu. Mungkin suara ngetirnya itu pasti dibawa. Itu pagi hari cukup 30 menit saja dan konsisten setiap hari. Jadi kebiasaan saya juga begitu. Sebelum saya berangkat kerja, mungkin 30 menit sebelumnya saya puterin MP3 itu aja. Setelah itu ya udah saya berangkat kerja gitu. Jadi nggak usah mulu-mulu setiap hari puterin begitu, nggak usah. Yang penting konsisten setiap hari pagi aja kalau memang teman-teman kerja ya gitu. Dan untuk malam hari menurut saya itu nggak konsisten sama sekali. Karena apa? Pada saat malam hari ya burung butuh istirahat, dia tidur burung ini. Jadi ya pengalaman pribadi saya merawat burung ya gak bakal bisa diterima kalau malam hari, karena burung istirahat. Dan lebih bagus ya saat pagi hari, lebih gampang diterima oleh burungnya teman-teman, SRDC bahannya teman-teman lah. Jadi mungkin itu saja konten saya kali ini. Kita bisa bahas ke konten lain lagi nanti, perawatan SRDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam.